PDIP menilai bahwa peluang duet Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta itu suatu hal yang sangat mustahil alias sangat kecil sekali prosentasenya. Ya, otomatis Anies akan gagal nyagup dikarenakan PDIP tidak sudi menyandingkan Anies Baswedan bersama Ahok di Pilkada Jakarta. Dan inilah keterangan dari Eriko Sutarduga, DPP PDIP. Eriko menilai peluang duetnya Anies dan Ahok sangat kecil dan jika dipresentasikan hanya 0,01%. Beredar isu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada pemilihan gubernur Jakarta. Diketahui bahwa hingga saat ini tidak ada aturan yang mengizinkan mantan gubernur mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur di daerah yang sama, kecuali ada perubahan dalam undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi. Eriko Sutarduga mengaku bahwa nama Ahok dan Anies termasuk dalam pertimbangan untuk diusung di Pilgub Jakarta, namun secara aturan menyatukan keduanya dinilai tidak mungkin. Bahwa kita tidak bisa maju sendiri, kita 15 kursi, masih kehilangan 10 kursi. Nah tentu teman-teman wartawan tanyakan kurangnya dari mana? Nah saya tanya, PKB kurang lebih 10 kursi, cukup nggak kalau PKB sama PDI Perjuangan? Sudah cukup, ya kan? Nah, ini asumsi dulu ini ya supaya kita semua memahami. Nah 25 kursi sudah cukup. Katakan kalau di Jakarta misalnya berandai-andai PKB menjadi calon gubernurnya, boleh nggak di Jawa Timur PDI Perjuangan yang menjadi calon gubernurnya? Boleh kan? Bukan barter, tapi itulah namanya kerjasama. Kan kita tidak boleh bekerja sama itu menang-menangan, mau sendiri, katakan menerapkan ego kita sendiri, karena kita tidak bisa maju sendiri. Ya, itulah Eriko Sutarduga yang mengatakan bahwa peluang duet Anies Ahok begitu sangat kecil sekali, bahkan 0,0%. Maka hal yang mustahil duet antara Anies bersama Ahok. Ya, untuk pilkada di Jakarta belum ada satu partai pun yang bisa mengusung calonnya sendiri. Ya, meskipun PKS sudah mengusung Anies Sohibul, demikian juga PD mengakui bahwa ya belum bisa mengajukan sendiri. Itu hanya wacana dan diperlukan kerjasama dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas 20% sebagai syarat untuk maju di pilkada Jakarta 2024 ini. Dan inilah pernyataan Masinton Pasaribu. Ya, tentu pertama saya sampaikan dulu bahwa tidak satupun partai politik di Jakarta ini yang memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri. Nah, tentu ini diperlukan kerjasama lintas partai. Nah, maka ya kalaupun tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman PKS, umpama yang sudah mendeklarasikan Pak Anies dan Pak Sohibul, begitu ya. Nah tentu dalam situasi dan gambaran peta politik hari ini kan belum ada satu partai politik pun yang memenuhi syarat tadi itu. Maka tentu ya menjadi tugas partai-partai politik untuk bisa meyakinkan siapa yang akan dipasangkan nantinya. Nah, bagi kami PDI Perjuangan ya meskipun ada nama Pak Anies ya yang muncul dalam proses penjaringan di kader-kader PDI Perjuangan Jakarta, ya tentu juga ada nama internal kader sama Pak Basuki Cahayapurnama dan lain sebagainya. Nah, tentu ya kami sadar betul bahwa saat ini adalah yang diutamakan itu membangun komunikasi antar partai politik dulu. Baru nanti kemudian bicara tentang figur siapa yang akan menjadi DKI satunya, kemudian siapa yang menjadi... Itulah Masinton Pasaribu yang mengatakan bahwa jadi PDIP akan mengusung calon sendiri yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilkada Jakarta. Dan tentu saja hal ini bisa menafikan Anies Baswedan. Ya, dikarenakan Eriko Sutarduga jadi mengatakan bahwa tak mungkin duet Anies Ahok di Pilkada Jakarta. Dan apabila PDIP mengusung Ahok, tentu saja Anies Baswedan tidak akan bisa dicalonkan karena Ahok tidak mau diduetkan dengan Anies Baswedan.
Sementara ya PKS yang mengusung Anies Baswedan itu belum ada suatu kepastian. Gerindra mengatakan bahwa ya semuanya masih bisa terjadi sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Ya Gerindra sendiri tidak meyakini akan diusung oleh PKS dikarenakan PKS belum memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri calon cagup cawagupnya di Pilkada 2024 ini. Deklarasi PKS kemarin kan belum memenuhi kuota untuk pencalonan, sehingga kita belum kita hitung sebagai paslon. Belum ya. Yang definitif Pak Anies dan Pak Sohibul tersebut ya. Jadi sulit kalau untuk memetakan, masih sulit. Apakah akan ada partai lain yang bergabung atau tidak. Tapi kalau Partai Gerindra ya untuk Jakarta, kita berupaya semaksimal mungkin membangun komunikasi terutama dengan partai-partai koalisi Indonesia Maju ya, dan juga dengan partai-partai di luarnya. Terus ini kita intensifkan, kan waktunya semakin lama semakin dekat nih. Ya, itu nggak bisa berlama-lama juga, yang seperti ini harus segera muncul nama. Itulah pernyataan Habibur Rahman dari Gerindra yang mengatakan bahwa pasangan Anies Sohibul Imam Wiranu adalah bukan pasangan yang definitif atau tetap untuk maju di Pilkada Jakarta, dikarenakan memang setiap partai di DKI Jakarta belum memenuhi syarat 20% di Pilkada serentak 2024 ini. Sementara Koalisi Indonesia Maju masih tetap ingin mengajukan Kaisang maju di Pilkada Jakarta. Dan inilah keterangan dari Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau soal nama-nama yang akan muncul di DKI ini, di Jakarta maksud saya, itu sebetulnya masih simulasi semua. Jadi katakanlah misalnya kalau PAN kemarin mendorong bagaimana Mbak Zita bisa jadi wagub. Kemudian kemarin ada Anies Baswedan diusung lagi oleh PKS bersama dengan Sohibul Iman. Kemudian muncul nama-nama lain ya, ada banyak calon-calon lain yang disodorkan, ada kemarin Ahok, kemudian ada dari Nasdem, dan semua itu belum ada yang pasti sebetulnya. Sebab tidak ada satu partai politik pun yang lolos dan bisa mencalonkan sendiri. Dan karena itu, kalaupun misalnya seperti Pak Anies Baswedan itu didorong oleh PKS, belum tentu bisa karena kurang kursinya 4. Jadi karena itu ini juga masih simulasi. Nah sama dengan PAN, ketika misalnya ada yang mendorongkan, ya sudah ini ada Kaisang, gimana kalau digabung dengan Zita Anjani dan seterusnya, karena ini merepresentasikan kalangan muda. Nah saya kira ini juga sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Kita lihat dulu reaksi dari masyarakat. Nah kalau misalnya kita tidak dorong seperti itu kemarin, jangan-jangan Kompas nggak membahas nih gitu. Justru karena. Tapi ini murni ya, kalau keinginan dari PAN sendiri menduetkan Zita dan juga Kaisang. Pada prinsipnya kan begini, setiap partai politik itu pasti ingin mendorong kadernya untuk maju di dalam pilkada, dan itu sangat rasional dan politik kan begitu. Jadi kalau partai politiknya tidak. Kalau partai kalau partai politiknya tidak mau mendorongkan kadernya untuk maju, ya tentu itu bukan pekerjaan partai. Nah justru partai politik itu memang kerjanya adalah bagaimana untuk menyusun strategi dalam rangka memperebutkan kepemimpinan dan juga kekuasaan ya, terutama di pusat, kemudian provinsi dan daerah-daerah. Nah terkait dengan Mas Kaisang ini kan sekali lagi ini kan simulasi yang kita keluarkan, kita coba tawarkan gitu loh. Jadi sekarang tinggal masyarakat nih, silakan menilai apakah misalnya pasangan ini nilai cocok, layak dan seterusnya. Nanti kan kita akan evaluasi juga. Dan ini sekali lagi ini belum final. Jadi ya masih belum final koalisi Anies ataupun Sohibul. Demikian juga dengan Kaisang, masih merupakan simulasi dan tentu saja ya goalnya nanti di bulan Agustus di saat pendaftaran ke KPU. Ya koalisi Indonesia Maju sendiri lebih mendukung Kaisang untuk maju di Pilgub Jakarta dikarenakan Jokowi efek tentu sangat luar biasa sebagaimana diakui oleh tokoh Gerindra Habibur Rahman. Pak Jokowi maksimal ya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku presiden dalam konteks transisi inilah ya, berarti kan akan lebih banyak hal-hal yang sifatnya legacy ya, hal-hal yang sifatnya pencapaian-pencapaian yang akan dimaksimalkan di pemerintahan berikutnya.
Kalau pemimpin-pemimpin yang mereka hormati, tentu mereka akan dengar juga gitu loh. Masukan mereka, sikap politik mereka, gestur politik mereka. Tentu Itulah Habibur Rahman yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi meskipun nanti di Pilkada Jakarta sudah tidak bisa menjabat sebagai presiden dikarenakan pada bulan Oktober habis masa jabatannya. Namun demikian pengaruh Presiden Joko Widodo masih begitu sangat kuat untuk memenangkan Pilgub di seluruh Indonesia. Selain pengaruh Jokowi, demikian juga dengan pengaruh Prabowo yang bisa menentukan akhir daripada perang pilkada kali ini. Hal ini disampaikan oleh Projo yang mengatakan bahwa Prabowo efek dan Jokowi efek bisa menentukan atau berdampak pada calon kepala daerah untuk menang ataupun kalah. Projo dan Pak Jokowi punya kesamaan dalam memahami kata kunci keberlanjutan tadi, gitu ya. Dan mengenai calon-calon yang akan didukung juga pasti kita akan silaturahmi dan komunikasikan terutama ke partai-partai Koalisi Indonesia Maju itu. Nah, yang kedua yang juga penting dilihat bahwa survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini juga anomali cukup tinggi gitu. Jadi saya pikir ini juga dapat memberikan insentif khusus bagi calon-calon yang akan kita dukung. Selain disampaikan oleh Projo, demikian juga disampaikan oleh politisi Demokrat yang mengatakan bahwa Jokowi dan Prabowo dinilainya punya efek untuk menentukan kemenangan Pilkada serentak kali ini. Melihat atas kesungguhan Pak Prabowo dan bagaimana langkah-langkah yang begitu positif dilakukan oleh Pak Prabowo, ini akan menjadi Prabowo efek dalam pilkada. Karena bagaimanapun kita bisa melihat, contoh di daerah pemilihan saya, Pak Prabowo itu menang 65-70% menangnya. Sehingga pasti ekor jasnya pasti ada. Ini akan juga berpengaruh terhadap pilkada. Nah, oleh karena itu, saya kira kalau ditanya apakah ada, pasti ada. Pak Jokowi efek masih ada, pasti Pak Jokowi efek masih ada. Karena kepuasan terhadap Pak Jokowi juga akan tinggi sekarang, di atas 70% gitu. Nah, sehingga masih ada, masih kuat. Itulah politisi Demokrat yang mengakui bahwa Jokowi efek dan Prabowo efek itu punya pengaruh yang kuat untuk menentukan kemenangan calon pilkada kali ini. Survei Litbang Kompas mengatakan bahwa pengaruh Jokowi di Pilkada 2024 begitu besar sekali. Dan inilah surveinya. Pengaruh Presiden Jokowi atau Jokowi Effect diprediksi bakal dominan di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 54,3% memiliki pilihan politik yang linear dengan dukungan Jokowi. Kesuksesan langkah Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di pemilu lalu nampaknya akan terulang di Pilkada mendatang. Itulah survei Kompas yang mengatakan bahwa 54,3% pemilih itu mengikuti perintah ataupun apa yang Jokowi sampaikan. Jokowi mendukung siapa, maka masyarakat akan mendukungnya. Kalau 54,3% otomatis sudah memenuhi ambang batas untuk kemenangan, yakni 50% plus 1.